Halo, selamat malam rekan-rekan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama dengan saya, Feby Timotius dari Baradita Ministry. Malam hari ini dalam kerinduan kita bersama untuk belajar firman Tuhan dan juga mengasah dan melihat sejauh mana pikiran kita mau bersama-sama belajar bareng hambanya Pendeta Paulus Surya, berbicara tentang the power of thought. Jadi teman-teman pantengin dari awal hingga akhirnya supaya kita semakin memahami bahwa kekuatan seperti apa yang ada pada kita dalam konteks pikiran dan apakah itu sesuatu yang juga dibicarakan oleh Alkitab. Jadi silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar dengan Alkitab yang atau iman yang teman-teman miliki, kalau tidak belum ada di channel Baradita Ministry, teman-teman bisa DM melalui Instagram Baradita Ministry dan jangan lupa untuk follow. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini dalam kesempatan yang indah untuk kami belajar akan firman-Mu, bagaimana kekuatan pikiran dan apakah itu yang disampaikan oleh Alkitab, bagaimana kami memakainya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan seringkali kami ragu, bahkan tidak mengerti. Karena itu berkatilah kami supaya kami dipenuhi dengan pikiran-pikiran daripada Kristus sendiri. Tolong hamba-Mu, Pendeta Paulus yang akan menyampaikannya bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat malam Pak Paulus, saya persilakan Pak. Selamat malam Pak Feby dan shalom para pemirsa sekalian dimanapun berada. Bersyukur bisa bertemu kembali pada malam hari ini. Malam hari ini dengan judul Kekuatan dari Pikiran, The Power of Thought, saya akan dasarkan dari firman Tuhan, yaitu Markus pasal 8. Markus 8, kita akan membaca ayat 31 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal itu dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Pikiran kita menjadi medan tempur antara kita dipengaruhi oleh iblis atau kita ada di bawah kendali pemikiran atau rencana Allah. Di dalam bagian firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus menghendaki setiap kita umatnya untuk memiliki pikiran yang berdasarkan pikiran Allah, rencana Allah, bukan pikiran manusia, apalagi pikiran yang dipengaruhi oleh iblis. Nah, kita akan melihat bahwa the power of thought yang dipengaruhi oleh iblis itu akan menjauhkan kita daripada Allah dan membawa kita kepada hidup yang menuju kebinasaan. Sedangkan the power of thought yang dikontrol, dipimpin oleh Allah, itulah hidup yang berkenan kepada Allah. Kita akan melihat mengapa pikiran kita ini harus bersandar dan ada di bawah kontrol pikiran dan rencana Allah dan bukan pikiran manusia. Kita melihat ada 2 alasan di sini. Yang pertama-tama karena pikiran kita, yaitu kita sebagai manusia yang sudah jatuh dalam dosa, pada dasarnya adalah pikiran yang ada di bawah pengaruh iblis. Jadi pikiran kita ini ada di bawah pengaruh iblis. Kalau kita melihat di dalam ayat 31, 32, dan 33 ya, di situ disebutkan bahwa Yesus mulai mengajar kepada murid-muridnya bahwa dirinya sebagai anak manusia akan menanggung penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam kepala, ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit pada hari ketiga. Hal itu dikatakannya dengan terus terang, artinya itu terbuka dengan jelas tanpa ditutup-tutupi oleh Yesus. Tetapi Petrus menarik ke samping dan menegur Yesus, menegur dengan keras. Para penafsir melihat di sini bahwa Petrus melakukan hal ini itu karena
memiliki perhatian khusus kepada Yesus. Dia tidak mau orang yang dikasihinya itu mengalami banyak penderitaan. Tapi yang mengejutkan, Yesus kemudian memarahi Petrus. Di dalam ayat 32, ia berkata, "Enyahlah iblis." Berkata kepada Petrus, Yesus berkata kepada Petrus, itu adalah enyahlah iblis. Enyahlah iblis. Jadi Petrus di sini itu dikatakan oleh Yesus, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kalau Anda menjadi Petrus, kaget tidak? Memiliki motivasi yang baik, perhatian yang baik kepada Yesus, supaya jangan mengalami banyak penderitaan, tetapi tidak dikatakan, oh kamu salah berpikir Petrus, tapi dikatakan enyahlah iblis. Apa artinya di sini? Artinya pikiran Petrus meskipun dengan maksud baik sekalipun, karena tidak sesuai dengan rencana dan pikiran Allah, maka berarti Petrus ada dalam pengaruh iblis. Ya, seperti yang dikatakan seorang pengkhotbah atau penafsir juga, penulis penafsiran Alkitab yang bernama Charles Swindoll, dia pernah mengatakan kata-kata, if you don't follow God's plan, jika engkau tidak mengikuti rencana atau pikiran Allah, you are under Satan's influence. Engkau ada di bawah pengaruh iblis. There is no compromise or middle ground. Tidak ada posisi di tengah-tengah itu. Kalau kita tidak mengikuti akan rencana Allah, maka berarti kita ada di bawah pengaruh iblis. Yaitu iblis yang disebutkan di dalam Efesus 6, ayat yang ke-12. Iblis adalah penguasa kerajaan atau penguasa pemerintah daripada kehidupan manusia berdosa. Nah, di sini mengingatkan kita bahwa di dalam kehidupan kita itu ada pengaruh iblis dua macam sedikitnya. Yang satu adalah demon's possession, yaitu pengaruh iblis yang full, di mana kita dirasuk oleh iblis, sehingga kita bisa melakukan hal-hal di luar kemampuan kita bisa kuat secara fisik, kita bisa berbahasa, bahasa yang tidak pernah kita pelajari, itu ada di bawah kerasukan setan. Tetapi pengaruh iblis yang terjadi pada Petrus dan seringkali juga pada kita, itu disebut sebagai demon's influence, yaitu pengaruh di dalam pikiran kita. Dan setiap kita itu memang ada di bawah serangan iblis untuk bisa dipengaruhinya. Seperti sebuah kisah yang mengisahkan tentang seorang pria yang dibawa oleh seorang malaikat pada hari Minggu. Ini cerita imajinasi untuk melihat akan satu tempat kebaktian di mana orang-orang sedang berbakti di situ, memuji Tuhan, berdoa, mendengar firman, tapi di atap daripada gedung gereja itu ada dua setan yang terkantuk-kantuk menjaga gereja itu. Dia pada waktu mau bertanya kepada malaikat yang membawanya melihat hal itu, ternyata malaikat itu sudah membawa ke gedung gereja lainnya yang juga sedang terjadi kebaktian. Tapi yang mengherankan, pemandangan yang dilihat itu berbeda. Yang ada di atap daripada gedung gereja yang kedua bukan dua setan yang terkantuk-kantuk, tapi puluhan bahkan 100 setan lebih. Mereka membawa senjata lengkap dan gemetar. Lalu pria itu bertanya kepada malaikat itu, apa artinya? Lalu malaikat itu memberitahu bahwa di kebaktian yang pertama yang kau lihat hanya ada dua setan terkantuk-kantuk menjaga karena orang-orang Kristen di situ begitu mudahnya dipengaruhi dan dijatuhkan oleh iblis. Mereka memuji Tuhan, mulutnya, hatinya tidak. Mereka mendengar firman, kelihatannya saja secara fisik, hatinya tidak. Orang-orang Kristen semacam ini tidak menakutkan bagi iblis, hanya perlu dijaga dengan dua setan saja dan terkantuk-kantuk. Sedangkan gedung gereja yang kedua yang juga sedang terjadi kebaktian, orang-orang Kristen di situ bukan hanya memuji Tuhan dengan mulutnya, hatinya pun ikut memuji Tuhan. Sehingga mereka menjadi orang-orang umat Tuhan yang ditakuti oleh iblis, yang perlu dijaga dengan begitu banyak setan, dan mereka gemetaran. Kita termasuk yang mana? Yang mudah dijatuhkan oleh iblis atau yang sulit dijatuhkan oleh iblis? Tapi yang pasti, pelajaran moral daripada kisah ini adalah
kita ada di bawah serangan iblis untuk dipengaruhinya, untuk bisa dijatuhkannya. Nah, bagaimana kita bisa menghadapinya? Tentunya kita harus fokus dan bersandar kepada Tuhan yang sebenarnya mengajarkan bahwa di ayat 31, yaitu dia akan menderita, mati disalib, dan bangkit kembali. Jikalau kita bersandar pada firman Tuhan yang intinya adalah Kristus yang mati dan bangkit, kita akan diberi kekuatan untuk menghadapi pengaruh dan serangan daripada iblis. Mengapa? Kita jangan bersandar pada pikiran kita manusia yang sudah jatuh dalam dosa, karena pada dasarnya pikiran kita yang sudah jatuh dalam dosa ini ada di bawah pengaruh iblis, dan itu memiliki kekuatan untuk menjauhkan kita terus dari Tuhan. Jadi, mengapa kita perlu bersandar dan memiliki pikiran yang dipikirkan Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan? Karena pikiran Tuhan, rencana Tuhan itu pasti yang terbaik bagi kita. Meskipun seringkali kita sulit memahaminya, bahkan kadang-kadang melampaui pengertian kita yang terbatas. Tapi pemikiran Allah, rencana Allah adalah yang terbaik karena membawa kesenangan sejati, kemuliaan sejati. Kalau kita melihat di dalam Markus 8 ini, maka memang misi Tuhan Yesus untuk sampai di kayu salib dan bangkit kembali itu kurang dimengerti atau tidak dimengerti oleh orang-orang termasuk murid-muridnya. Murid-murid di dalam pasal 8 ayat 14-21 sangat sulit untuk mengerti perkataan Tuhan Yesus. Bahkan pada waktu Tuhan Yesus berkata tentang ragi Herodes, ragi orang Farisi, mereka tidak memahaminya. Sehingga Tuhan Yesus perlu untuk memberikan satu perumpamaan yang diperankan, yaitu di dalam ayat 22-26 pasal 8 tentang orang buta yang dicelikan. Ini mau menunjukkan bahwa untuk memahami akan misi Tuhan Yesus, kita perlu untuk dicelikan oleh Tuhan. Dan kemudian Tuhan Yesus di dalam pasal 8, 31-33 ini, dia memberitahu misinya, bahwa dia akan menderita sampai di kayu salib dan bangkit kembali. Dan itulah misi Tuhan yang membawa kemuliaan. Karena di dalam pasal 9 kita melihat Yesus dimuliakan di atas gunung, yaitu Yesus yang akan menderita, mati disalib, tapi yang bangkit kembali. Jadi rencana pikiran Allah itu pasti yang terbaik bagi kita, membawa kesenangan, membawa kemuliaan yang sejati. Seorang penulis buku yang bernama E.W. Tozer pernah mengatakan, seringkali kita diperhadapkan pada dua pilihan, yaitu pilihan yang menyenangkan dan yang benar. Pada waktu kita diperhadapkan pada dua pilihan itu, pilihlah yang benar. Karena yang benar ujungnya pasti menyenangkan sejati. Sedangkan yang menyenangkan tetapi tidak benar itu pasti tidak membawa kesenangan, kemuliaan yang sejati. Dan ini menjadi hal yang harus kita itu bisa alami di dalam kehidupan kita. Kita belajar untuk bersandar kepada pikiran, kepada rencana Tuhan, lebih daripada pikiran kita yang kita sadar sebagai orang berdosa sebenarnya ada di bawah pengaruh iblis. Beberapa waktu yang lalu, ada seorang penjual ikan hias yang dipesan 3 ikan arwana. Dia menjanjikan seminggu kemudian karena dia tidak ada stok. Nah, dia mengambil stoknya itu di kota lain. Ya, dia tinggal di kota di Jawa Tengah dan dia mengambil stoknya di Jakarta. Nah, pada waktu kemudian dia mengambil stok di Jakarta, ternyata sudah disiapkan oleh langganannya 3 ikan arwana. Tetapi pada waktu dia ambil, yang satu itu ternyata jalannya itu miring, artinya mungkin sakit. Jadi langganannya mengatakan, sudah kamu bawa 3-tiganya, kalau sampai ketiganya sampai di kotamu yang jalannya miring menjadi terbalik, artinya mati, saya ganti nanti. Jadi dia bawa, pada waktu dia bawa sampai di kotanya, ternyata dimasukkan di akuarium, ikan yang ketiga, ikan arwana yang jalannya miring, ternyata menjadi lurus, menjadi sehat. Jadi tidak terjadi apa-apa sehingga kemudian dia bisa menjualnya. Tetapi teman-temannya mengatakan, nanti kalau temanmu
langgananmu di Jakarta mengatakan telepon atau bertanya apakah ikan yang ketiga itu hidup atau mati, bilang aja mati. Kan kita dapat ganti yang jutaan rupiah. Akhirnya sang pria itu berpikir benar juga ya, sebetulnya kan nggak dicek ya. Bilang aja mati, dapat ganti lagi. Jadi untungnya berlipat-lipat. Tapi dia orang Kristen, masa dia berbohong? Dia lagi berpikir begitu, handphonenya bunyi. Pada waktu handphonenya bunyi, dia angkat, ternyata temannya yang dari Jakarta memang. Saya cuma mau nanya, apakah ikan arwana yang ketiga itu mati atau hidup? Dia bergumul sejenak, akhirnya dia mengatakan, oh ikannya hidup. Nah karena ikannya hidup, ya sudah, temannya cuma ngecek dan oh syukur kalau begitu, ya sudah, ditutup teleponnya. 1-2 minggu kemudian, orang dari Jawa Tengah ini pergi ke Jakarta, dan langganannya tahu lalu diajak makan di restoran. Pada waktu bertemu di restoran, langganan yang di Jakarta ini bawa suatu bingkisan diberikan kepadanya. Lalu pria itu yang tinggal di Jawa Tengah mengatakan, loh ini bingkisan apa? Saya nggak ulang tahun. Nggak, itu bingkisan buat kamu. Dibuka, isinya ikan arwana. Lalu pria itu mengatakan, kan saya sudah bilang, ikan arwana yang kelihatannya sakit itu hidup, nggak mati. Lalu temannya yang dari Jakarta itu mengatakan, oh nggak apa-apa, itu bonus buat kamu. Saya anggap ini sebagai hal yang bonus saja buat kamu. Wah ternyata dapat berkat Tuhan luar biasa ya. Jadi rupanya pada waktu kita itu melakukan kebenaran, maka itu yang terbaik karena ada kesenangan, kemuliaan, berkat tersendiri daripada Tuhan. Meskipun tidak selalu bentuknya seperti ini ya, langsung dapat berkat secara materi itu berlimpah. Tidak selalu begitu, tetapi berkat Tuhan, kemuliaan dari Tuhan, kesenangan dari Tuhan pasti disediakan bagi orang-orang yang mengikuti pikiran Allah, rencana Allah, kebenaran firman Tuhan. Itulah the power of thought yang under God's control, under God's plan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan di sini kita melihat sesuatu yang jelas dan begitu mengingatkan kepada kita bahwa God's plan atau pikiran Allah yang terpenting itu selalu berhubungan dengan Injil Kristus. Karena di dalam ayat 31 yang sebetulnya di dalam ayat 33 Tuhan Yesus mengatakan pikiran Allah itu berhubungan dengan ayat 31 yaitu berhubungan dengan Injil Kristus. Berhubungan dengan Yesus yang menderita sampai di kayu salib dan bangkit kembali. Jadi jikalau kita itu profesinya apapun, kita memiliki akan koneksi, yaitu relasi, hubungan, apa yang kita lakukan untuk kemajuan Injil Kristus. Mungkin kita bukan pengkhotbah, tetapi kita dengan waktu yang ada mendukung, dengan dana yang ada kita mendukung, dengan doa kita mendukung. Hidup kita adalah untuk supaya Injil Yesus Kristus dapat disebarluaskan. Berarti kita ikut di dalam pikiran rencana Allah. Dan saat kita hidup di dalam rencana Allah, maka pasti ada kemuliaan dan berkat-berkat Tuhan bagi kita. Sedangkan kalau kita hidup sepertinya itu kita netral, tapi kita tidak mendukung pikiran Allah yang bersangkut paut dengan Injil Kristus, maka pada dasarnya meskipun kelihatannya secara manusia itu kita baik-baik saja, tetapi itu kita bisa dikatakan bukan di dalam pikiran rencana Allah, melainkan ada di bawah pengaruh iblis. Jadi pastikan kita memiliki kehidupan pemikiran yang sesuai dengan pemikiran Allah, yaitu bersangkut paut dengan Injil Yesus Kristus, yang harusnya kita mulai dengan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, dan hiduplah untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia satu-satunya. Tuhan memberkati setiap para pemirsa dimanapun pemirsa berada. Amin. Terima kasih Pak Paulus buat penjelasan di malam hari ini ya. Ini sesuatu yang seringkali karena tidak kita pikirkan begitu ya, bahkan dalam konteks kehidupan kita yang
ya dalam prakteknya ya melayani ya harusnya begini dan begitu, tapi kita diteguhkan kembali dalam kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Tadi sebenarnya di awal Pak Paulus juga menyebutkan begitu ya, bahwa kita nggak bisa ngikutin kehendak Tuhan, tapi di sisi lain kehendak si jahat begitu ya, atau dibalik secara negatif ya kita nggak bisa, kalau mau taat sama kehendak Tuhan ya harus itu saja gitu ya. Nah, dalam konteks pikiran, apakah ada pikiran yang disebut pikiran netral, Pak, yang tidak mengikuti pikiran Allah, tapi juga tidak mengikuti pikiran iblis, Pak? Iya, jadi untuk hidup sehari-hari dengan pengertian atau terminologi orang-orang umum, ya mungkin ada yang namanya pikiran netral ya, tidak mengikuti Allah, tidak mengikuti iblis. Tetapi yang dimaksud oleh firman Tuhan, khususnya yang baru kita bahas, yaitu dari Markus 8 ayat 31 sampai 33 ini, ternyata tidak ada yang disebut dengan pikiran netral atau rencana kita yang netral. Tidak untuk Allah, tidak untuk iblis, tidak ada. Jadi kalau kita itu tidak berada di dalam rencana Allah, pemikiran Allah sesuai dengan firman Tuhan, tidak ada sangkut pautnya hidup kita ini untuk memuliakan Yesus Kristus yang telah mati bangkit menyelamatkan kita, maka bisa dikatakan sebenarnya pemikiran kita, betapapun baiknya secara manusia, itu tetap ada di bawah pengaruh iblis. Jadi iblis itu sebetulnya akan memengaruhi manusia, tidak selalu harus perbuatannya itu jahat, yang merampok, membunuh, memperkosa, tidak selalu begitu. Itu memang pengaruh daripada iblis. Tetapi pada waktu kita hidup baik-baik sekalipun, kita kerja baik-baik sekalipun, tetapi tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Injil, dengan untuk bisa mendukung pekerjaan pemasyuran kerajaan Allah atau Injil Kristus, maka kita sebenarnya masih berada di bawah pengaruh iblis. Dan itu menjadi sesuatu yang kita lihat di sini tidak ada yang netral. Kalau kita tidak berada bersama dengan Yesus Kristus di dalam rencananya, maka kita berarti masih berada di bawah pengaruh iblis. Ya, dan justru itu kita harus berhati-hati tatkala kita hidupnya kelihatannya baik-baik, tapi tanpa Kristus sebenarnya kita ada di bawah pengaruh iblis. Itu yang dimaksud dengan bagian ini. Ya. Begitu Pak Fikri. Ya, baik, terima kasih Pak. Jadi tidak ada yang mengikuti pikiran sendiri sehingga kita tadi tunduk kepada pikiran Kristus. Nah, tapi pertanyaannya selanjutnya, dalam prakteknya atau dalam secara praksis Pak, bagaimana kita bisa mengerti dan juga sekaligus mengikuti pikiran Allah, Pak? Ya, jadi kalau kita melihat misalnya ya, Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31, di sana dia mengatakan apabila engkau makan, apabila engkau minum, apabila engkau melakukan segala sesuatu, lakukanlah untuk kemuliaan Allah. Nah, ini baru kita berada di dalam jalurnya rencana dan pikiran Allah. Nah, makanya kalau kita lihat di sini, di dalam Markus 8 ayat 31 sampai 33 yang kita bahas, Tuhan Yesus sedang memberitahukan rencana Allah yang teragung itu adalah dia akan menderita, mati di atas kayu salib, bangkit kembali. Nah, itu rencana Allah yang agung yang dinyatakan kepada murid-muridnya. Petrus mau mencoba untuk melakukan kebaikan secara manusia, menghalangi Tuhan Yesus untuk bisa menjalankan misinya itu. Nah, meskipun dengan maksud yang baik sekalipun, tapi tidak mengikuti rencana Allah, maka dia ada di bawah pengaruh iblis. Makanya Yesus sampai mengatakan, enyahlah engkau, bukan Petrus, tapi enyahlah engkau iblis. Karena itu sebenarnya di belakangnya itu pengaruh daripada iblis. Nah, jadi bagaimana untuk kita itu bisa masuk di dalam rencana dan pemikiran Allah, yaitu kita memiliki motivasi yang diubahkan, yaitu apapun yang kita lakukan, di dalam kita makan pun, di dalam kita olahraga, nge-gym pun, kita melakukan akan hobi-hobi kita, semuanya itu dalam rangka
harusnya itu untuk supaya kita sehat, bisa melayani Tuhan, supaya kita bisa untuk kemudian memakai waktu-waktu di mana kita diberi kekuatan kesehatan untuk bisa mendukung pekerjaan Tuhan. Tanpa kita itu sebetulnya melihat kaitannya sampai situ, maka kita sedang hidup sadar atau tidak sadar ada di bawah pengaruh iblis. Karena berarti kita hanya hidup untuk diri kita sendiri atau hidup untuk manusia, tapi bukan untuk Allah yang sudah menciptakan kita dan mencipta baru kita di dalam Kristus Yesus. Nah, secara praktis, maka kita bagaimana bisa menghidupi hidup di dalam pikiran Allah, ya milikilah waktu untuk membaca firman Tuhan, merenungkan, berdoa, sehingga segala aktivitas kita, makan, minum, melakukan segala sesuatu, hobi, bekerja, melakukan apapun untuk kemuliaan Allah yang sudah menyelamatkan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Demikian Pak Vivi. Baik. Jadi jelas ya Pak, kalau teman-teman semua, kalau Pak Paulus sampaikan tadi bahwa alurnya ya dari pikiran Kristus itu berarti berpikir bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu pada akhirnya kembali untuk kemuliaan nama Tuhan atau tidak begitu ya. Jadi itu secara praktis, jadi teman-teman kita mau menghidupinya bersama-sama dalam tantangan-tantangan kehidupan yang saat ini juga saya melihatnya banyak ya, mengarahnya kepada sesuatu yang ya harus bergantung kepada kekuatan sendiri, pikiran sendiri, lalu segala sesuatu yang dicapai ya pasti untuk kesenangan dan juga kepentingan. Nah ini pribadi, jadi kita diingatkan lagi. Baik Pak Paulus, di malam hari ini kita boleh bersama-sama belajar. Dalam konteks ini mungkin ada closing statement dari Pak Paulus, boleh mengajak kita semua nih Pak untuk semakin belajar firman Tuhan dan juga memiliki pikiran Kristus. Dan sekaligus saya minta tolong untuk penutup dalam doa Pak. Ya, closing statement saya adalah kita jangan remehkan pikiran kita karena itu akan memengaruhi hidup kita. Oleh sebab itu pastikan kita terus fokus memiliki pikiran yang ada di bawah pemikiran Allah yang bersangkut paut dengan Yesus Kristus yang mati dan bangkit, dan kita hidup untuk kemuliaannya. Sehingga itu akan memengaruhi juga seluruh aspek kehidupan kita. Mulailah dengan percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi kita yang sudah menerima dan percaya Yesus sebagai Juru Selamat, teruslah miliki persekutuan dengan Dia, sehingga kita boleh terus memiliki pemikiran yang benar sesuai dengan pikiran Allah untuk kemuliaan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk boleh memahaminya dan juga menerapkan dalam hidup ini. Karena kami sadar bahwa kami dipanggil untuk hidup ikut di dalam pikiran Allah yang bersangkut paut dengan Yesus Kristus yang mati dan bangkit dan hidup bagi kemuliaannya. Segala aspek kehidupan kami, semua baik pekerjaan, tatkala kami studi, tatkala kami mengerjakan pekerjaan rumah, kami melakukan hobi, bahkan makan, minum, dan olahraga, kami pakai semua itu untuk kemuliaan Allah yang telah menebus kami dalam Kristus. Dengan demikian kami boleh terus bertumbuh di dalam memahami, mengalami, dan hidup di bawah rencana Allah, pikiran Allah. Berkati setiap kami yang sudah mendengar dan juga yang akan mendengar rekaman ini, Tuhan juga boleh memimpin dan memberkati untuk kami boleh dapat terus diperbaharui dengan firman-Mu. Berkati pelayanan Bara Digital Ministry ini, biarlah terus boleh berlangsung untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk malam hari ini Pak Paulus sudah menjadi saluran berkat buat kita semua dan teman-teman yang sudah bergabung dengan kami. Saya Febi Timotius bersama dengan Pendeta Paulus Surya dan kerabat yang lain di balik layar, kami undur diri. Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa.